Jadi setiap sediaan obat itu mempunyai BUD, MFG, dan juga ED-nya masing-masing. Oke, jadi gampangnya perbedaan antara BUD dan juga expired date itu apa sih? Jadi gampangnya adalah kalau misalnya ED yaitu expired date, yang mana kemasannya itu belum dibuka. Jadi kemasan bukan kotaknya aja guys, tapi tutup botolnya itu tuh belum dibuka. Sampai belum dibuka itu sesuai dengan expired date-nya guys, seperti ini, yaitu 2 September 2027. Dan juga BUD itu adalah beyond use date, artinya adalah melampaui penggunaannya, ataupun ketika kemasannya atau ketika obatnya itu sudah digunakan dan dibuka, itu ada masanya juga guys. Jadi seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat juga untuk expired date-nya ini bisa ada tulisan expired date. Nah, expired date-nya itu 2 September 2027. Dan juga untuk BUD-nya teman-teman bisa dilihat di masing-masing kemasan obatnya. Itu gunakan dalam waktu 4 bulan setelah dibuka. Nah, ada di setiap kemasannya. Jadi teman-teman semua juga harus paham dan mengerti sebagai seorang tenaga kefarmasian dan juga tenaga kesehatan. Teman-teman setidaknya bisa menjelaskan nih kepada keluarga teman-teman semua ataupun kepada keluarga pasien. Misalnya, ini bisa bertahan berapa lama? Ya mas. Nah teman-teman semua nggak usah panik, nggak usah risau. Jadi teman-teman semua bisa baca aja di sini. Oh, bisa selama 4 bulan ya Bu ya setelah digunakan, seperti itu. Ataupun setelah kemasan dibuka. Tapi kalau misalnya belum dibuka sesuai dengan expired date-nya ya Bu, seperti itu. Teman-teman semua bisa menjelaskannya seperti itu. Nah, di sini nih ada yang namanya MFG. MFG itu apa sih? Manufacturing date. Jadi yaitu obatnya itu dibuat itu di tanggal berapa sih, atau sediaan itu dibuat di tanggal berapa. Bedanya MFG itu obatnya dibuat tanggal berapa, dan ED expired date itu obatnya kapan expired ketika kemasannya masih belum dibuka. BUD beyond use date itu setelah dibuka itu bisa tahan berapa lama sih suatu obat, seperti itu. Oke, jadi contoh kasus kedua adalah sediaan dari refill sirup. Yang refill itu isinya cetirizine sirup guys. Oke, jadi untuk refill ini merupakan sirup parutan guys. Oke, jadi untuk expired date-nya teman-teman semua bisa dilihat di sini, yaitu 12/2027, dan MFG atau manufacturing date-nya itu di 12/2025, seperti itu. Dan juga untuk masa penyimpanannya itu di bawah 30 derajat Celcius, dan ketika dibuka itu hanya stabil di 12 hari guys. Jadi teman-teman semua bisa dilihat nih, kalau misalnya ditanya pasien, mas kira-kira untuk obatnya setelah dibuka itu berapa lama sih? Nah teman-teman misalnya semua nih yang masih belum paham, tinggal teman-teman semua lihat aja nih di kemasannya, ini tertera jelas di sini seperti itu. Ini untuk sediaan larutan. Contoh yang kedua ya adalah Silax. Jadi Silax ini merupakan salah satu larutan ataupun cairan sirup, dan dimana di kemasannya ini mereka tidak mencantumkan yang namanya BUD-nya. Jadi teman-teman semua nggak usah takut. Jadi untuk BUD larutan itu di 35 hari atau di 1 bulan ya guys ya. Untuk misalnya nggak ada keterangannya, itu umumnya itu di 35 hari ataupun di 1 bulan. Jadi teman-teman semua ketika diinformasikan kepada pasien, misalnya nggak ada nih, teman-teman semua udah cari ya, biasanya teman-teman semua mengindokasi atau menginformasikannya, izin ibu untuk obatnya hanya 1 bulan setelah dibuka saja bisa digunakan ya bu ya, setelah itu dibuang saja, seperti itu. Untuk mengedukasikan tanya, untuk mengedukasinya kepada pasien, seperti itu. Di sirup kering ini berbeda guys. Nah teman semua coba, pada contoh kasusnya adalah cefadroxil sirup. Oke, cefadroxil sirup. Nah teman-teman semua ketika misalnya ada sediaan sirup kering, tahu dari mana sih kalau sirup itu kering? Nah nih contohnya nih, nah tuh dia bentuknya itu serbuk seperti itu. Nah teman-teman semua harus perlu digarisbawahi dan juga harus hati-hati
ketika teman-teman semua itu menemukan beberapa sediaan sirup. Jadi nggak semua sirup itu yaitu bentuknya larutan. Jadi ada yang bentuknya ya sirup kering atau dry. Jadi apa sih pertama kali teman-teman semua ketika menemukan yang bentuknya seperti ini ataupun serbuk, ya teman-teman semua bisa baca aja ketika teman-teman semua nggak ngerti. Di sini cara membuat suspensi sirup kering. Yang pertama, tambahkan 50 ml Aquades ke dalam botol. Kemudian kocok sampai terbentuk suspensi, simpan dalam wadah tertutup rapat. Nah, gunakan suspensi BUD-nya itu sampai tidak lebih dari 7 hari. Jadi khusus antibiotik cefadroxil itu cuma masa BUD-nya itu 7 hari setelah dilarutkan atau setelah disuspensikan. Contoh kasusnya adalah teman-teman semua nih menyiapkan beker gelas atau gelas ukur nih, ataupun misalnya teman-teman semua ataupun para teman-teman semua ini bukan dari kalangan tenaga kesehatan, teman-teman semua bisa menggunakan dari cup sendok. Misalnya teman-teman semua bukan dari tenaga kesehatan, teman-teman semua bisa, kalau misalnya ada sendok obat ini 5 mili, jadi kan ini 50 mili ya, jadi 10 kali sendok ini. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan air masak ataupun air galon ya guys ya, yang penting airnya itu masak. Nah, sebanyak 10 kali sendok. Misalnya teman-teman semua di rumah nih, ataupun biasanya di dot itu ada milinya. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan mililiternya itu menggunakan takarannya seperti itu. Dan juga biasanya di tempat untuk memasak kayak misalnya santan ataupun air, biasanya itu beberapa kasus ada per milinya. Nah, teman-teman gak usah takut misalnya teman-teman semua punya itu di rumah ataupun botol dot, teman-teman bisa melihat nih, 50 mili, oh takaran seperti itu. Ya udah teman-teman semua tuang aja sebanyak 50 mili, kemudian dikocok sampai tidak ada gumpalan di bawahnya. Kalau misalnya ada, diketok-ketok seperti itu, kemudian diminum sesuai dengan takaran dokter. Misalnya 3 kali sehari 10 mili dihabiskan, tapi dalam waktu 7 hari tidak habis, diusahakan tidak usah digunakan lagi karena BUD-nya itu seperti itu. Oke. Kasus yang kedua itu yaitu kita mempunyai sediaan Flumucil sirup kering guys. Nah, jadi teman-teman semua juga harus paham nih. Nah, ini kan disegel ya. Nah, jadi teman-teman semua juga harus paham kalau sediaan ini sirup kering, karena kita tidak bisa membukanya seperti kayak ini. Nah, seperti ini nih misalnya nih. Nah, sirupnya kering, nah ketahuan. Nah, kalau ini kan nggak ketahuan nih. Teman-teman semua juga harus paham sirup kering seperti itu. Nah, teman-teman semua juga harus paham yang mana yang sirup kering, yang mana yang enggak, seperti itu. Dan juga di sini ada keterangannya nih untuk cara-caranya untuk penggunaan dari Flumucil pada contoh kasusnya seperti itu. Jadi tambahkan air sampai tanda garis merah, dan beberapa obat atau beberapa kemasan obat itu mempunyai tanda garisnya guys. Bisa contohnya tanda garisnya di sini nih. Kalau misalnya contoh cefadroxil di sini, ya udah tandain aja sampai sini misalnya. Nah, kalau di sini nanti karena ini nggak bisa dibuka, jadi ya tandain aja nanti ada garisnya seperti itu guys, kayak tanda garis mananya. Tambahkan air matang aja, lalu tutup rapat, lalu kocok dengan baik dan benar, lalu tambahkan air sampai dengan tanda batas. Nah, setelah dicampur di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu setelah dicampur sirup cuma bisa digunakan selama 12 hari untuk sirup kering ya guys ya. Jadi untuk ketahanan dari sirup kering itu bisa 7 sampai 14 hari atau bisa sampai 5 hari. Jadi tergantung lihat jadi kemasannya seperti itu. Cevila dari sirup kering. Nah, teman-teman semua seperti yang tadi gue udah jelasin, bahwa teman-teman semua harus paham bahwa yang mana sirup kering, yang mana yang sirup larutan seperti itu. Nah, di sini ini merupakan sirup kering. Nah, kalau di sini Cevila ini kita bisa membuka nih. Nah, seperti ini untuk obatannya. Nah, benar kan sirup kering seperti itu. Nah, di sini itu teman-teman semua harus melarutkannya sebanyak 27 mili air suling ke dalam botol. Air suling itu bisa aquamides atau bisa air matang ataupun air aqua seperti itu guys.
Dan juga kemudian botol ditutup rapat dan kocok dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Jadi hanya bertahan seperti yang teman-teman lihat tuh, hanya bertahan 7 hari saja setelah digunakan ya guys ya. Oke, jadi teman-teman semua harus paham apa sih perbedaan BUD, MFG, dan juga expired date. Sering juga Planex Forte. Jadi ini merupakan dry syrup ataupun bisa di sirup kering. Dan juga teman-teman semua, kebetulan beberapa sirup kering itu memang untuk kemasannya itu nggak bisa dibuka. Jadi teman-teman semua harus paham dan mengerti. Nah, teman-teman semua juga usah takut juga. Nah, teman-teman semua yang penting adalah teliti guys. Misalnya ketika menyerahkan, oh sirup kering seperti itu, ya udah dicek aja secara sekilas, oh sirup kering, udah berarti teman-teman harus baca nih apa nih seperti itu. Dan beberapa sirup kering memang nggak ada yang dibuka karena kemasan beberapa yang branding seperti itu. Ini juga bertahan selama 7 hari setelah dilarutkan atau BUD-nya seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video gua di sirup keringan ya guys ya. Tetes mata dan juga ini merupakan sediaan yang mini dose. Mini dose itu seperti apa sih? Oke, jadi mini dose ini yang bisa dibuka per kemasannya. Nah, di sini juga teman-teman semua juga bisa ngeliat nih. Jangan dipergunakan 3 kali 24 jam setelah kemasannya itu dibuka. Jadi untuk Sendotimol mini dose itu cuma bisa bertahan 3 kali 24 jam. Nah, 3 kali 24 jam misalnya dalam satu kemasan ini nanti dicopot, itu cuma bisa bertahan selama 3 hari setelah digunakan. Jadi misalnya udah dibuka selama 3 hari, ya udah gunakan yang baru aja seperti itu. Digunakan lagi yang baru. Nah, ini untuk BUD-nya. Jadi untuk expirednya di mini dose itu tinggal teman-teman tekuk aja di kemasannya. Nah, di sini nih ada expired date-nya ketika teman-teman merasa kepo atau pengen tahu, itu 528. Seperti itu. Ini merupakan sediaan mini dose. Nah, untuk sediaan sendo ataupun tetes mata yang bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh selama 30 hari setelah dibuka. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat nih, digunakan selama 30 hari setelah kemasan dibuka. Nah, beda kalau misalnya ini setelah dibuka nih kemasannya itu bisa bertahan selama 1 bulan. Nah, ini hanya bertahan 3 kali 24 jam setelah per dropnya itu dibuka. Untuk sediaan salep mata juga demikian guys. Sini ada stabil selama 30 hari setelah kemasan dibuka. Nah, ada bacaannya setiap kemasan.